Selamat datang Kak Tika, selamat bergabung. Selamat malam juga, selamat datang juga Kak. Kita tunggu Kak Lingga untuk bergabung ya Kak. Nah, boleh. Bagaimana Kak? Sibuk ya? Atau hari ini ada agenda? Tidak. Satu hari ini itu memaksimalkan menyelesaikan tugas-tugas sih Kak. Oh ya, para luar kedengaran nggak ya? Ini sih. Kedengaran Kak, tapi nggak apa-apa. Kita bentar lagi juga. Sebentar lagi mulainya. Kenapa Kak Lingga tidak bisa bergabung ya Kak? Sebentar ya Kak. Ya, semoga bisa bergabung Kak Lingga. Halo. Untuk teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan yang belum follow, boleh follow guna untuk mengetahui episode selanjutnya dari Ruang Sinar. Baik. Oke Kak, kita mulai saja atau suara saya kedengeran? Kedengaran tapi Tapi saya mendengar macet-macet ini. Sebentar dulu ya Kak, karena masih terdengar suara di luar. Kita teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan yang belum memfollow akun Ruang Binar, bisa untuk di-follow agar mengetahui episode-episode selanjutnya dari akun Instagram Ruang Binar. Bagaimana Kak Angga? Sehat atau masih ada agenda-agenda satu hari ini? Sepertinya suaranya masih putus-putus di saya, Kak. Oh, pasarnya masih putus-putus. Masih putus-putus, Kak? Masih terkedengeran? Oke. Oke. Kak Angga ini lebih enak di punggung, Kak. Kedengeran? gimana? Putus-putus ini. Masih putus-putus ya? Masih putus-putus. Dengar nggak suara saya, Kak? Tapi saya putus-putus di suaranya. Bentar Mungkin saya salah sinyalnya. ada masalah di saya. Oke, sudah kedengeran? Oke, kita mulai saja ya, Kak. Oke. Tapi kok saya masih ini ya? Masih macet-macet. Saya minta. Terdengar kan, Kak? Atau kita lanjut saja? Kita lanjut Boleh. aja. Oke, boleh. Identitas budaya Melayu tetap harus dilantun, kita lestarikan dengan pantun. Elo sungguh si Seroja, mereka berkembang di atas salam. Dengan bismillah kita bermula memberikan cara penuh salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam santun dalam semangat serumpun. Yang kami hormati para pemirsa sastra dan budaya, sahabat dan permisa sekalian. Selamat datang ke Ruang Bina. Perlu kita ketahui Ruang Bina sebuah wadah bincang yang ditaja oleh pemirsa Riau Sastra demi menyusun makna dan menggali cahaya dari dunia bahasa dan budaya melalui generasi muda yang berprestasi saat ini. Ada pula Ruang Binar yang muda yang berbinar. Saya Sadianti akan menemani Tuan dan Puan dalam perjalanan wacana malam ini.
Nah, di episode spesial kali ini, kita kedatangan sosok inspirasi dari Tanah Minang. Mereka adalah pemenang satu Duta Bahasa Sumatera Barat. Dua orang pemuda yang bukan cuma cinta bahasa, tapi juga aktif berkarya dan menggerakkan semangat generasi muda lewat berbagai aktivitas kebangsaan dan kebudayaan. Malam ini kita akan mendalami sebuah tema yang tak lekang oleh waktu, berbahasa dan berkarya, kisah duta bahasa dan Minangkabau. Telah bersama kita dua insan muda cerminan generasi yang mencintai bahasa dan budaya. Bukan hanya karena mereka diberi gelar, tapi mereka menjunjung nilai budaya dan bahasa. Dengan bangga kami perkenalkan Duta Bahasa Sumatera Barat tahun ini, putra dan putri yang mewakili semangat bahasa yang santun dan berbudaya, yakni Kak Lingga Aditra Pratama, dan kakak dan Atika Mahdia Jani. Selamat datang Kak Atika. Baik, untuk mempersingkat waktu untuk diskusi yang lebih dalam, Kakak boleh perkenalan diri dari kepada teman-teman semua, aktivitas atau kesibukan kakak sampai saat ini. Boleh dimulai dari Atika. Oke, halo, malam, Selamat malam Kak Atika. Halo Sastra. Terima kasih banyak silahkan dan kami untuk dapat berbincang di malam yang Lingga dan juga dokternya sangat berbeda. Saya Atika Mahdi atau kerap dan kalau misalnya duta bahasa, bilang Kak, yaitu kalau mungkin bisa dipanggil. Dan ini saya itu tua aktivitas di Sumatera Barat menempuh semester 6 bisnis. Wah, tentunya kita peluang kita. Nah, saya juga aktif organisasi atau dan juga aktif suara ataupun pembawa acara di baik di dalam kampus dan juga saat ini saya menjadi seorang pembawa berita di salah satu TVRI di salah satu stasiun Sumatera Barat yaitu TVRI Sumatera Barat dan juga selain itu tentunya tugas ataupun amanah baru yang saya dapatkan adalah menjadi seorang duta bahasa. Nah mungkin itu sih Kak sekedar perkenalan singkat dan juga tentang kesibukan saya saat ini. Wah, sangat menarik ya Kak Atika. Sangat memotivasi generasi muda saat ini. Baik, boleh dilanjut kepada Kak Lingga atau lebih enak Kak Lingga atau Kak Lingga? Biasanya kalau di Duta Bahasa kita manggilnya Uda dan Uni. Untuk Oh, panggilan udah. putra Uda, untuk panggilan putrinya itu Uni. Oke, boleh saya panggil Uda dan Uni. Jadi Uda Lingga dan Uni Lingga. Sebelumnya suara saya masih macet, kedengeran jelas. Putus begitu Kak. Oh, putus-putus. Oh, maaf Kak, mungkin saya bergeser dulu untuk lanjutkan ini. Saya lebih hamas. Oke, sekarang masih kedengeran Kak atau masih macet? Oke, jelas sekali Kak El. Boleh dilanjut perkenalan Kak Lingga. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya buka dengan sebuah pantun. Nanti bantu untuk cakepkan. Tetangga negara Indonesia adalah Malaysia. Malaysia kenal dengan menaranya. Selamat malam teman-teman Ruang Binar semuanya. Perkenalkan nama saya Lingga Anugrah Pratama. Lingga artinya cinta, anugerah turun karena rahmat salah satunya anak, dan Pratama artinya pertama. Jadi cinta anak pertama. Saking cintanya orang tua dengan anak pertamanya, akhirnya dijadikan satu-satunya anak di keluarga. Jadi betul, nama itu adalah titipan doa dari kedua orang tua kita. Saat ini saya merupakan mahasiswa di Universitas Negeri Padang dengan program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Jadi dari kecil sampai sekarang itu alhamdulillah saya sangat menyukai sastra. Dari kecil saya sudah mengikuti beberapa perlombaan kesastraan, beberapa lomba puisi, dan alhamdulillah sampai sekarang terakhir saya pernah mewakili Sumatera Barat
dalam FL2SN cabang lomba monolog tingkat nasional. Dan alhamdulillah saya diamanahkan sebagai juara 3 untuk tingkat nasional. Dan kesibukan sekarang, selain menjadi mahasiswa, guru muda di salah satu sekolah SMK negeri di Kota Padang, dan mengajari bahasa Indonesia, dan ada ekstrakurikuler kesastraan juga. Dan untuk saat ini juga aktif di dalam komunitas sastra, yang alhamdulillah pada kesempatannya saya pernah menjadikan diri saya untuk berkiprah dalam bidang kesastraan. Ini terbukti dengan beberapa film yang saya ciptakan sebagai sutradara. Berikutnya, saya juga sekarang tanggal 31 Mei 2025 kemarin, saya dan Atika diamanahkan sebagai terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Sumatera Barat. Dan ini sebagai informasi, saya dan Uni Atika itu punya chemistry yang sangat bagus, karena ketika karantina itu kami alhamdulillah satu pasang dan alhamdulillah dijadikan sebagai Duta Bahasa Provinsi Sumatera Barat. Salam kenal semuanya. Oke, baik. Selamat kenal Uda Lingga dan ini Atika. Mungkin belum terbiasa panggil Uda dan Uni. Mungkin kalau saya ada manggil kakak, bakal akan Uda. Oke, selanjutnya Tarik tadi udah ternyata selain seorang duta bahasa juga sebagai aktor sekaligus sutradara ya, Uda Lingga. Oke, selanjutnya apa yang motivasi Uda dan Uni mengikuti ajang Duta Bahasa Sumatera Barat, dan bagaimana perasaan kakak saat berhasil terpilih sebagai juara 1? Boleh dimulai dari Uda Lingga, tadi kan sudah dari Uni Atika. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya untuk Duta Bahasa sendiri, itu saya sudah melirik dari tahun 2022. Dan sepanjang perjalanan dari tahun 2022 sampai 2025, saya melihat beberapa hal yang memang menjadi standarisasi dalam pemilihan Duta Bahasa bagi saya. Dan ketika di tahun 2025, saya mencoba untuk memberanikan diri untuk bergabung di Duta Bahasa Provinsi Sumatera Barat. Sebenarnya itu datang dari hati saya. Apa yang memotivasi saya itu berasal dari moto hidup saya, yaitu hidup untuk umat dan mati untuk umat. Ketika saya melihat bahasa adalah sebagai alat pemersatu kita, jadi sebagai mahasiswa bahasa Indonesia dan sastra Indonesia, saya melihat bagaimana potensi kita sebagai generasi muda untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang memang selaras dengan apa yang kita cita-citakan. Yaitu hidup untuk umat dan mati untuk umat. Dan semoga dengan amanah sebagai Duta Bahasa Provinsi Sumatera Barat, saya bisa senantiasa mengkampanyekan Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Mungkin seperti itu, dikembalikan. Oke, baik. Uda Lingga ini sangat motivasi sekali ya untuk jadi untuk teman-teman yang bergabung yang belum masih ada rasa ketakutan maju ke depan, kita bisa seperti Uda Lingga yang memiliki dan semangat yang luar biasa. Selanjutnya boleh dijawab oleh Uni Atika, bagaimana mengikuti Duta Bahasa Sumatera Barat dan bagaimana perasaan ini terpilih juara 1. Atau ya jawaban dari Uda Lingga tadi ya tentunya Uni hingga membuka dengan sebuah saya tidak walaupun sedikit terlambat, tidak apa ya pagi-pagi boleh dibantu Uda dan Uni. Ikan Basuo dalam siaran bahwa bangga Duta Bahasa merupakan pilihan duta yang seperti Uda Lingga sebelumnya sejak tahun 2000. Karena saya melihat pilihan duta sampaikan program-program yang semuanya dinilai dan saya melihat bahasa ini merupakan
duta yang bukan sendiri lain. Di kegiatan Sumatera Barat tahun 2003 itu yang dibuka, yang membuat saya itu semakin memotivasi ini yang cara profesional, ya cara baik dan benar. Saya ingin sekali nih, saya melihat yang ada di dunia, dan saya ingin bukan hanya untuk sebuah samir di seorang abdi yang mengabdikan diri dan tentunya orang untuk dapat berbahasa yang baik dan benar. Itulah motivasi pilihan duta baru. Bagaimana menjadi sebenarnya kalau diceritakan itu adalah satu hal yang tidak juga. Jadi perasaan campur aduk karena yang berdiri lalu menunggu dibacakan siapakah yang akan menjadi terbaik satu. Sebenarnya semenjak pada saat malam puncak itu saya tidak pernah menduga bahwasanya akan saya nih yang menjadi terbaik satu, karena saya melihat potensi udah uni yang lainnya yang juga sangat-sangat keren, sangat-sangat memotivasi, dan tentunya membuat saya pribadi, wah, apapun hasil yang saya dapatkan itu sudah terbaik, karena bergabung di Duta Bahasa Sumatera Barat saya bisa bertemu dengan lingkungan yang positif, orang-orang yang keren-keren sekali dengan latar belakang yang berbeda-beda, yang membuat saya pribadi sangat memotivasi diri saya sendiri gitu. Dan menjadi terbaik satu adalah perasaan yang terharu, bangga, ya seperti yang saya ucapkan tadi itu sangat campur aduk, dan juga ada tanggung jawab yang besar nih yang kita tanggung karena kita membawa nama Sumatera Barat nantinya ke ranah nasional, yang tentunya saya pribadi, wah, saya harus menjadi lebih baik lagi nih, lebih baik lagi agar nantinya nama Sumatera Barat tetap harum dan baik di ranah nasional. Mungkin itu sih, Kak. Sangat perempuan yang bertekad tinggi ya kakak. Itu begitu banyaknya motivasi yang dapat kami ambil sebagai generasi muda. Ternyata teman-teman masih banyak generasi muda sesemangat ini untuk menjaga bahasa, sastra karya, dan bahasa daerah di masing-masing daerah. Mungkin Kak Atika dan kan saya masih Kak gitu, belum terbiasa Uni dan Uda gitu. Dan terima kasih Uni dan Uda atas motivasinya. Mungkin kita lanjut di beberapa pertanyaan. Setelah sebagai duta bahasa, apa saja kegiatan atau program kebahasaan yang pernah akan atau yang akan kakak lakukan? Uda dan Uni gitu. Sebelumnya maaf kendala suara saya. Sekarang suara saya udah pulih, udah terdengar. Oke, Kak, mungkin diskusi kita lebih enak ya. Pertanyaan saya tadi mungkin dijawab dari Uda Lingga karena tadi Uni barusan jawab. Oke, boleh udah. Oke, baik, terima kasih Kak Elsa atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Sebenarnya untuk Duta Bahasa Provinsi Sumatera Barat itu di bawah naungan dari Ikatan Duta Bahasa. Jadi, Ikatan Duta Bahasa itu punya divisi program yang dimana divisi program ini nantinya yang akan menentukan per divisi apa saja, kegiatan-kegiatan apa saja, dan program-program apa saja yang akan dihadirkan dalam Ikatan Duta Bahasa Provinsi Sumatera Barat. Dan kebetulan saya sendiri dan Uni Atika itu tergabung di dalam divisi program, dan ini nantinya sesuai dengan pertanyaan yang kakak berikan. Jadi untuk sekarang Ikatan Duta Bahasa itu punya banyak sekali program, tapi tidak bisa kita spill satu persatu. Tapi untuk mengikuti Ikatan Duta Bahasa Provinsi Sumatera Barat, itu kita merancang sebuah krida kebahasaan. Dan krida kebahasaan ini sebagai salah satu penilaian di dalam tahap karantina pemilihan Duta Bahasa Provinsi Sumatera Barat. Dan saya sendiri itu kebahasaan tentang menggali potensi bahasa dan sastra Indonesia. Jadi, saya hadir ke beberapa sekolah di Kota Padang, dan kita usahakan untuk bagaimana siswa-siswi itu menemukan potensi, bakat, dan minat mereka dalam bidang kebahasaan dan kesastraan. Dan untuk ke nasional nanti pun, kita juga membawa krida kebahasaan kembali, dan ini tentu saja tidak bisa kita spill semuanya di sini, tapi yang jelas sebagai duta bahasa, kita hadir bukan sebagai pemegang samir, tapi bagaimana kita bisa berdampak kepada orang banyak. Dan inilah yang saya coba, dan Uni Atika coba, saya rasa, bagaimana kita menghadirkan
program-program yang memang bermanfaat untuk teman-teman, untuk manusia-manusia yang ada di Sumatera Barat, terkhusus dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan. Seperti itu, dikembalikan. Oke, udah Lingga. Jadi prokernya ini Krida Kebahasaan gitu ya, yang di bagaimana turun ke sekolah-sekolah dan menyampaikan potensi-potensi untuk mengetahui potensi-potensi mereka. Sangat menarik ya Duta Bahasa ini dan sangat seru. Pastinya sangat seru ya, Uda Lingga dan Uni Atika. Dan jawaban Uda dan Uni pastinya sama ya, karena duta bahasa yang sama. Atau Uni ada tambahan proker yang akan selanjutnya dari duta bahasa? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Kak Elsa. Sebenarnya jawaban saya tidak jauh berbeda dengan Uda Lingga. Kami juga tergabung, alhamdulillahnya kami tergabung di divisi yang sama, divisi program. Ya memang ikatan kami itu sudah terbentuk sejak awal, alhamdulillahnya. Sekarang juga memakai baju yang bernada, senada sama, yaitu hijau. Kami suka warna hijau. Uda Lingga? Iya, dan sebenarnya beda dengan Uda Lingga, tapi balik lagi, kalau kita menjadi seorang duta bahasa, kita menggagas sebuah krida ataupun program kerja yang nantinya akan kita angkatkan. Nah, berbeda dengan Uda Lingga, saya sendiri mempunyai sebuah krida yang saya gagas pada saat menjadi finalis duta bahasa. Jadi setiap finalis itu ada 20 orang itu menggagas kridanya masing-masing. Ada 20 krida yang gitu. Nah, untuk saya sedikit berbeda dengan Udalingga targetnya. Kalau tadi target Udalingga itu ke anak sekolah, kalau saya pribadi itu ke petani. Nah, jadi krida saya itu bernama Litani ataupun literasi untuk petani. Yang kenapa saya mengangkat sebuah krida tersebut? Karena saya sendiri juga berlatar belakang dari jurusan agribisnis ataupun fakultas pertanian. Jadi saya melihat ada sebuah masalah nih yang sepertinya bisa saya jadikan sebuah krida. Jadi ketika saya turun ke lapangan, ke petani-petani, ada masalah kebahasaan yang sepertinya harus kita tuntaskan di sini. Lalu terciptalah ide Litani ini atau literasi untuk petani yang dimana ini tuh mengangkat salah satu program prioritas Badan Bahasa yaitu literasi kebahasaan dan kesastraan. Jadi di sini saya membuat sebuah modul yang dimana ada tergabung 3 literasi dasar, yaitu literasi digital, finansial, dan juga literasi sains. Nah, disitulah saya membuat sebuah modul yang dimana di dalamnya itu ada nanti kode batang yang bisa dipindai berisi materi-materi yang bisa digunakan kepada petani nanti. Jadi tentang bagaimana cara mengolah ataupun bagaimana cara membuat laporan keuangan dan menulis sebuah proposal yang nantinya akan disampaikan ataupun diarahkan kepada dinas pertanian. Jadi sedikit berbeda dengan Udalingga ataupun sedikit berbeda, tapi itulah yang jadi menurut saya bisa menjadi sebuah hal yang berdampak di lingkungan saya juga. Mungkin begitu sih Kak. Oke, Uni Atika yang sangat berbeda ya sama Uda Lingga. Tadi saya berpikir bahwasanya sama, ternyata berbeda. Kalau Uda Lingga turun ke sekolah, namun Uni ke para petani begitu ya Uni. Semoga program kerja yang akan dilaksanakan dan yang telah terlaksanakan semoga selalu lancar begitu ya Uni dan Uda. Selanjutnya kita pertanyaan selanjutnya, apakah ada kegiatan tertentu yang sangat berkesan atau berdampak bagi kakak secara pribadi maupun bagi masyarakat? Boleh dimulai dari Uni Atika. Baik, terima kasih Kak Elsa. Untuk kegiatan yang paling berkesan dan berdampak, sejujurnya untuk mengikuti Duta Bahasa ini adalah pengalaman yang sangat-sangat berkesan bagi saya. Karena di sini saya bisa melihat bertemu dengan Uda Uni yang punya ide-ide dan juga sangat-sangat berprestasi tentunya. Dan salah satu yang juga yang berkesan bagi saya ketika saya menjalankan Krida yaitu saat saya turun ke lapangan ke kelompok tani, saya melihat sendiri bahwa sebenarnya bahasa itu sangat penting. Bahasa itulah sebagai jembatan ilmu di antara kehidupan yang nyata. Jadi menurut saya pribadi bahasa terus juga hal-hal yang kita lakukan itu sangat berkaitan satu sama lain. Nah selain itu juga yang berkesan pada saat malam puncak. Jadi kita di situ bersama-sama merangkul bersama-sama apapun hasilnya kita selalu bersama-sama. Itulah yang terbaik. Jadi menurut saya semua kegiatan yang saya lakukan di Duta Bahasa itu sangat berkesan dan juga berdampak pada diri saya sendiri dan juga kepada target yang kita sasar. Begitu Kak Elsa, dikembalikan. Oke, ini Atika.
sangat menarik sekali dan sangat memotivasi sekali. Selanjutnya mari kita lanjut dengan Uda Hingga. Maaf karena saya grogi karena mungkin tadi kendala tadi jadi saya buir. Mungkin kita lanjut aja udah tidak masalah kan Uni dan Uda? Oke, udah lanjut boleh pertanyaan tadi. Oke, baik. Terima kasih Kak Elsa atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Saya percaya hidup itu adalah perjalanan dan kita adalah pengemudinya. Memilih untuk bergabung di Duta Bahasa adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya. Seperti yang saya katakan di awal, bagaimana dari tahun 2022 saya sudah melirik untuk bergabung di Duta Bahasa, tapi beraninya di tahun 2025. Sebuah perjalanan yang panjang dan berliku bagi saya untuk bagaimana menjadikan diri saya sebagai salah satu promotor dalam mengkampanyekan kebahasaan dan kesastraan. Sebuah hidup dan perjalanan dan memilih untuk bergabung di Duta Bahasa itu adalah salah satu karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, karena di sini saya bukan hanya menggunakan Samir jadi terbaik satu Duta Bahasa, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik dalam diri kita, dan bagaimana kita bisa dilihat oleh teman-teman di Sumatera Barat khususnya, sehingga kita insan yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan ketika sekarang untuk persiapan menuju ke Duta Bahasa Nasional, saya melihat banyak sekali orang-orang baik di luar sana. Dan 20 besar finalis Duta Bahasa tahun 2025 itu mereka tidak membiarkan kami berjuang berdua saja, tapi mereka senantiasa membantu kami untuk bagaimana menjadikan kami nantinya membawa nama Ikatan Duta Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Barat itu sendiri untuk bertanding di panggung nasional nantinya. Dan ini adalah sebuah hal yang membahagiakan bagi saya sampai sekarang, dan semoga ini senantiasa terpatri dalam hati sebagai seorang insan yang bermanfaat banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Uda Hingga. Jadi teman-teman Duta Bahasa dari Sumatera Barat itu sangat merangkul dan sangat ingin bergerak untuk mengembangkan bagaimana daerah di Sumatera Barat. Oke, selanjutnya jauh mana peran Uda dan Uni dalam memperkenalkan atau menguatkan bahasa Indonesia dan bahasa Minangkabau? Boleh dijawab dari Uni Atika. Oke, baik. Terima kasih, Uni Elsa. Tadi pertanyaannya sejauh mana peran saya dalam memperkenalkan dan menguatkan bahasa Indonesia dan Minangkabau. Tentunya dalam kehidupan saya sendiri, cara bertutur bahasa itu bukan hanya terlihat dalam ruang formal ataupun ruang publik, tapi juga dalam ruang-ruang yang lebih personal, seperti bagaimana cara saya bertutur, berpikir, dan juga berinteraksi dengan teman-teman ataupun masyarakat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, saya menjadi seorang presenter ataupun menjadi seorang pewarta, itu tentunya kita dinilai bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana cara kita berkomunikasi. Tentunya kita melihat nih kaidah-kaidah kebahasaan yang benar dan baik itu seperti apa, agar nantinya di ruang publik tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, jadi ketika misalnya saya menjadi seorang pembawa berita, tentunya kita membaca teks dulu sebelum kita menyiarkan kepada media luar. Jadi saya membaca dulu apakah nanti di teksnya tersebut ada pemborosan kata ataupun kata-kata yang tidak perlu kita masukkan, persingkat saja supaya intinya langsung sampai, dan juga apakah kebahasaannya sesuai dengan kaidah kebahasaan kita. Nah, saya cek terlebih dahulu, saya coba terlebih dahulu. Tentunya juga sebagai seorang pewarta, kita melihat juga apa yang benar ketika menyampaikan. Dalam menyampaikan gelar, perlukah ada kata bapak atau ibu sebelumnya, ataupun bagaimana cara membuka gitu. Dan bagaimana cara, dan untuk di Minangkabau sendiri, nah di Sumatera Barat sendiri Kak, kita itu mempunyai dua bahasa, yaitu bahasa Minang dan juga bahasa Mentawai. Nah, bagaimana cara kita mengenalkan dan menguatkan, saya menjadikan bahasa Minang tersebut adalah bahasa ibu. Jadi ketika berkomunikasi dengan halayak ramai ataupun dengan teman-teman dekat terlebih dahulu lah, kita berkomunikasi dengan orang, itu terutama dengan teman-teman dari Sumatera Barat lebih baik menggunakan bahasa Minang karena itu adalah bahasa ibu kita sendiri, karena kalau bukan kita lagi yang menggaungkan, siapa lagi gitu Kak. Dan juga yang uniknya untuk cara menguatkan saya dalam berbahasa Indonesia kepada halayak ramai, itu dulu saya sering sekali ketika berada di tempat-tempat wisata. Nah, di tempat wisata tersebut pasti banyak
warga negara asing. Nah, saya sering untuk mengajak mengobrol gitu. Jadi kayak kita nanya-nanya dulu nih dari mana, lalu setelah itu baru deh menyelipkan bahasa-bahasa Indonesia yang bisa sekiranya bisa dibawa pulangnya lah, ataupun bahasa Minang yang bisa dibawa pulangnya ke tempat asalnya. Jadi dia bukannya tidak tahu apa-apa tentang Indonesia dan Minang, jadi ada taunya gitu. Nah, jadi hal tersebut terjadi karena didorong oleh orang tua saya supaya lebih berani nih bercakap dengan orang asing supaya kita lebih lancar juga. Mungkin begitu sih Kak Elsa, boleh dikembalikan. Oke, terima kasih Uni Atika. Jadi ada bahasa Mentawai dan Minangkabau. Sebetulnya saya sangat baru tahu ini sangat ilmu yang daging bagi saya. Ternyata ada dua bahasa yaitu Mentawai ya Uni Atika dan Minangkabau. Saya boleh dengar sedikit tidak bahasa Mentawai itu bagaimana contohnya dan bahasa Minangkabau itu apa pembeda antara dua bahasa itu dari Oke, Uni. kalau untuk bahasa Minang sendiri, karena kebetulan saya berasal dari daerah Minang, nah jadi banyak sekali nih tutur kata yang bisa saya ucapkan. Nah kalau untuk Mentawai sendiri, kita pribadi, ya memang kita tahu, tapi saya takut untuk menuturkannya karena takut tidak sesuai dengan pengejaannya Uni. Nah kalau untuk bahasa Minang boleh kita contohkan, baka banyak unik ini, halo makan Uni. Nah mungkin Oh, itu sudah Uni. oh, artinya itu bagaimana kabarnya gitu Iya karena ya? dari Riau tidak jauh berbeda. Iya Ya, benar. benar. Oke, boleh selanjutnya terima kasih ya Uni Atika. Eh, Boleh dilanjut udah untuk menjawab pertanyaan sejauh mana memperkenalkan bahasa Indonesia dan bahasa Minang. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya izinkan saya untuk menjawab. Bicara tentang bahasa, itu sangat erat kaitannya dengan keterampilan berbahasa. Karena sadar atau tidak sadar, sedari kita di dalam kandungan, sudah berada dalam fase keterampilan berbahasa. Karena di dalam kandungan, kita berusaha untuk menyimak apa yang ibu dan ayah kita sampaikan ketika kita berada di dalam perut ibu kita, seperti itu. Artinya, ada keterampilan menyimak yang sedari kecil, sedari dalam kandungan itu sudah terpatri dalam telinga kita masing-masing. Dan ketika kita lahir, kita mulai diajarkan untuk mama, papa, atau segala macamnya, dan itu adalah keterampilan berbicara. Dan keterampilan berbicara ini adalah salah satu keterampilan berbahasa. Dan ketika kita masuk sekolah SD dan SD, kita mulai diajarkan untuk keterampilan menulis dan keterampilan membaca. Ini juga salah satu keterampilan berbahasa. Artinya setiap hal dalam hidup kita membutuhkan keterampilan berbahasa. Percuma saja kita pintar, percuma saja kita hebat, tapi ketika kita tidak mampu mengkomunikasikan itu dengan baik, maka perlu dipertanyakan keterampilan berbicara kita. Maka ketika kita tidak bisa menyimak baik apa yang dipertanyakan, dan akhirnya tidak akan nyambung dengan pertanyaan yang diberikan, maka di sana ada pertanyaan dalam kurangnya keterampilan menyimak kita. Jadi intinya, setiap manusia yang hidup di dunia itu membutuhkan keterampilan berbahasa. Mulai dari keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan membaca. Setiap halnya saling melengkapi dan bagaimana kita sebagai manusia menggunakan keterampilan berbahasa ini dengan baik. Ini yang saya rasakan sebagai mahasiswa bahasa Indonesia ketika saya masuk menjadi mahasiswa. Itu saya hanya berfokus kepada dulu itu bagaimana saya bisa membaca dengan baik dan benar. Ternyata tidak semudah dan sesimpel itu untuk belajar bahasa Indonesia. Karena ternyata di dalam pembelajaran berbahasa itu ada psikolinguistik, pengantar linguistik umum, atau sintaksis, semantik, dan lain sebagainya. Dan itu ternyata sangat dalam kajiannya. Bahkan ketika saya menyampaikan 1-2 kata pada live hari ini, pada siaran langsung hari ini adanya pengolahan dalam otak saya, sehingga saya bisa mengeluarkan hal-hal yang bisa saya sampaikan sekarang. Dan intinya, setiap menit, setiap detik ketika kita berbicara, maka di sana ada nilai-nilai keterampilan berbahasa yang harus kita turunkan. Jadi, sehebat dan sepintar apapun kamu, ketika kamu tidak mampu menguasai keterampilan berbahasa, maka di sanalah kurangnya kita sebagai manusia. Maka, mari kita senantiasa mengimprove atau mengembangkan ilmu dalam keterampilan berbahasa kita, seperti itu. Terus untuk Minangkabau sendiri, kalau kata Uni Atikah ada 2 bahasa, yaitu bahasa Minangkabau dan bahasa Mentawai. Di Sumatera Barat itu ada 5 dialek. Nah, 5 dialek inilah yang menjadi cara kita bertutur
dan cara penggalan-penggalan kata ketika menggunakan bahasa Minang itu sendiri. Seperti itu, Kak Elsa. Dikembalikan. Oke, terima kasih. Jadi ternyata ada dua bahasa dari Minangkabau dan ada lima dialek. Begitu benar kan Uni dan Uda? Sangat berdaging ya. Saya sangat mendapat ilmu baru. Oh, ternyata begini gitu. Saya juga dari mahasiswa bahasa, namun bahasa Melayu. Hmm. Nah, selanjutnya mungkin kita tiba saatnya kita membuka ruang tanya jawab bagi hadirin yang menyampaikan pendapat atau berfungsi cerita, silahkan tuliskan di kolom komentar. Seperti pepatah Melayu berkata, jika tak tahu bertanyalah, ilmu bertumbuh dalam bicara. Pertanyaan akan kami pilih dan sampaikan kepada duta kita malam ini. Sembari kita menunggu pertanyaan dari para pemirsa ya, Uda dan Uni. Sembari kita menunggu pertanyaan dari pemirsa, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi untuk Uni Atika. Bagaimana menurut Uni hubungan antara bahasa, karya, dan identitas anak muda hari ini, Uni? Oke, Uni Elsa. Wah, pertanyaan yang sangat menarik ya, Uni ya. Bagaimana hubungan berbahasa, berkarya, dan juga beridentitas sesuai dengan tema kita pada malam ini, berkarya dan berbahasa. Menurut saya, tiga unsur tadi merupakan unsur yang saling berkesinambungan ketiga-tiganya tersebut. Kenapa? Karena bahasa sendiri adalah bahasa yang kita gunakan sebagai fondasi utama. Jadi di sini bahasa itu bukan hanya sekadar alat komunikasi, tapi juga sebagai alat berpikir dan juga alat merasakan. Jadi seseorang menggunakan bahasa itu dapat untuk menyampaikan pikirannya, untuk memberikan sebuah makna, ataupun hal-hal yang ingin disampaikannya. Nah, dari bahasa tadilah muncullah sebuah karya. Karya tersebut banyak nih, seperti membuat film, membuat drama, ataupun bermusik, lalu juga sekadar ataupun sesederhana membuat konten digital. Karya-karya tersebut merupakan didasari oleh bahasa, karena tentunya tanpa bahasa kita tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu. Seperti menulis puisi, membuat konten digital, tentunya kita harus membuat strukturnya berbahasa seperti apa, bagaimana cara menyampaikannya, agar nanti orang dapat menangkap semua yang kita sampaikan. Terutama dalam membuat konten digital, saat ini mudah sekali ya kita untuk viral, untuk diketahui banyak orang, tapi bagaimana cara kita membuat sesuatu perbedaan agar nantinya mudah dilirik oleh orang lain. Nah, bahasa tadilah sebagai kuncinya. Jadi dengan adanya bahasa yang pandai kita atur, dengan cara kita berbahasa yang baik, muncullah sebuah karya. Lalu, dengan karya tersebut, muncullah sebuah identitas. Kenapa? Karena kitalah yang memunculkan sebuah karya, lalu misalnya sesederhana di puisi, ada identitas kita, siapa yang membuatnya. Nah, dari bahasa tadi muncullah identitas kita sendiri sebagai seorang penulis puisi, pembuat musik, pembuat film. Jadi menurut saya, ketiga unsur tersebut, bahasa, karya, dan juga identitas, itu saling berkesinambungan dan terhubung. Yang tentunya bahasa sebagai fondasi utama di sini. Tanpa adanya bahasa, kita tidak bisa menyampaikan dengan baik. Jadi, semakin baik kebahasaan seseorang, semakin baik juga karya yang ditampilkan dan identitas yang diperkuatnya. Begitu, nih Elsa. Terima kasih Uni Atika, sangat menarik sekali. Jadi ketiga dari bahasa, karya, dan identitas anak muda hari itu sangat berkaitan. Terima kasih Uni. Lalu ada pertanyaan untuk Uda Lingga. Uda sendiri aktif berkarya di bidang apa dan bagaimana bahasa menjadi bagian penting dari karya-karya tersebut? Uda, boleh dijawab Uda? Oke, baik. Terima kasih Kak Elsa atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Saat ini, alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk menulis banyak penelitian. Dan salah satunya itu, saya pernah melakukan penelitian tentang pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap siswa kelas 11 tentang teks eksposisi. Nah, ini yang kita fokuskan tentang keterampilan menulis. Dan dalam kesempatannya juga, tulisan ini alhamdulillah terbit ke Sinta 2, dan ini salah satu hal yang menjadi patokan saya untuk senantiasa berkarya dalam bidang kebahasaan. Selain itu,
seperti yang sudah saya sampaikan, saya tergabung dalam komunitas sastra, namanya itu komunitas seni kuliah, salah satu di Kota Padang, dan itu lumayan terkenal. Jadi dalam kesempatannya juga saya pernah diberikan project atau program untuk membuat film, dan 2 film sudah saya terbitkan, dan ini bagian dari proses panjang tadi untuk mencari versi terbaik dalam diri kita. Selain itu, sebagai mahasiswa bahasa Indonesia juga, dengan keterampilan berbicara yang baik, saya juga diberikan kesempatan untuk tergabung dalam tim protokoler Provinsi Sumatera Barat, dan ini semua berkat kerja keras dalam keterampilan berbahasa, dalam keterampilan berbicara, seperti itu. Dan ini menjadi fondasi kita bersama, bahwasanya sebagai generasi muda, kita membutuhkan keterampilan berbahasa, kita membutuhkan bahasa yang baik dan benar, kita membutuhkan bahasa untuk menyuarakan ide-ide dan karya-karya kita. Percuma saja kita banyak karya, tapi ketika karya itu tidak mampu diresapi oleh banyak orang, maka karya kita pun juga tidak akan terkenal seperti itu. Apalagi di era zaman sekarang, itu hal-hal yang seperti Uni Atika sampaikan, hal-hal yang mudah viral, mudah tren sekarang itu adalah tentang bagaimana kita menggunakan media sosial kita untuk berbicara dan menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Dan ketika kita melihat bahwasanya bahasa itu adalah kunci utama dalam kita melakukan sebuah karya, maka di sanalah nilai-nilai dan nilai-nilai dalam karya kita akan sampai kepada orang. Karena karya itu bukan tentang hasil, tapi tentang rasa. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan setiap rasa yang ada dalam diri kita untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang bermanfaat bagi orang banyak dengan karya yang ada. Karena kata Renal Kasali dalam bukunya itu tentang hashtag mobilisasi dan orkestrasi, itu bagaimana kita bisa menggunakan setiap karya yang disajikan dan itu bisa menggait massa sebanyak mungkin. Itu adalah nilai-nilai yang diturunkan dalam karya si Renal Kasali ini. Artinya, setiap hal yang kita pilih, setiap karya yang kita suguhkan, di sanalah kita melihat bagaimana kita bisa memberikan rasa itu kepada orang banyak. Seperti di awal, karya itu bukan tentang hasil, tapi tentang bagaimana kita menyuarakan rasa itu. Seperti itu dikembalikan. Oke, terima kasih Uda Lingga. Tidak mudah untuk lolos Sinta 2. Saya apresiasi, sangat keren Uda dan Uni. Kalau Uni tadi seorang pembawa acara, dan Uda seorang aktor, seorang penulis gitu. Sangat keren kali duta bahasa Sumatera Barat. Sangat pantas untuk menjadi pemenang 1 di Duta Bahasa Sumatera Barat. Tentunya ada pertanyaan lagi untuk Uni Atika. Apa tantangan terbesar yang Uni lihat dalam menjaga eksistensi bahasa daerah di tengah gempuran media digital dan budaya populer global? Boleh dijawab, Uni Atika? Ya baik, terima kasih Uni Elsa. Tapi sebelum saya menjawab, saya ingin mengaminkan semua doa-doa baik yang Uni Elsa berikan. Dan tentunya moderator kita pada malam hari ini sangat keren sekali juga, telah membersamai kita dari jam 8 ya Uni, sampai udah jam 8 lewat. Nah, untuk tantangan sendiri dari pertanyaan Uni Elsa, apa tantangan dalam menjaga eksistensi bahasa di tengah gempuran saat ini di era digital dan lain sebagainya? Nah, tentunya untuk menjaga eksistensi bahasa itu tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi saat ini anak-anak muda itu lebih senang menggunakan bahasa asing, lebih senang berbicara bahasa Inggris ataupun bahasa Korea bagi anak-anak K-popers, ataupun Jepang bagi yang pecinta anime dan lain sebagainya. Nah, sangat sulit sebenarnya untuk menjaga eksistensi bahasa daerah. Tapi tentunya kita di sini sebagai duta bahasa ataupun sebagai anak muda, bagaimana caranya kita bisa tetap menerapkan cara berbahasa ataupun berbahasa. Tentunya kita harus menjaga bahasa ibu kita, yang dimana di Sumbar sendiri ada dua bahasa yang seperti kita sudah sampaikan, bahasa Minangkabau dan juga Mentawai. Dan juga di Indonesia sendiri itu banyak sekali bahasa daerah, ada 718 bahasa daerah menurut Etnolog 2023. Dan bagaimana nih kita sebagai generasi muda tetap memegang teguh penggunaan bahasa daerah. Tantangannya yang pertama ya, yang tadi ya, banyak anak muda yang lebih senang menggunakan bahasa asing dan lebih senang mencampur adukan bahasa, membuat mendominasi bahasa akan
salah satu bahasa begitu. Dan juga ketika ada tantangan tentunya juga ada solusi. Nah, solusi inilah yang bisa kita lakukan bagaimana cara kita dalam berkomunikasi dengan ibu ataupun dengan teman-teman sekitar, mencoba untuk tetap menerapkan bahasa daerah ataupun di komunitas kita. Nah, saat sekarang banyak juga nih Uni Elsa di komunitas sendiri, walaupun ini di komunitas ataupun organisasi di kampus ataupun di luar, itu banyak yang tidak menggunakan bahasa daerah lagi. Nah, disitulah kita bisa menyelipkan sedikit bahasa daerah. Jadi supaya anak-anak muda lupa dengan bahasa daerahnya sendiri. Karena kalau bukan kita lagi ya siapa akan meneruskan bahasa tersebut kan Gen Alpha. Nah, Gen Alpha tersebut ya dari Gen Z dulu untuk meneruskan bahasa daerah itu, Uni Elsa. Begitu, Uni. Oke, terima kasih Uni Atika. Jadi tantangan terbesarnya adalah anak-anak muda yang lebih cinta pada K-pop, anime. Tapi dengan kita menguatkan kekuatan kita sebagai Gen Z untuk merubah itu agar mereka lebih mencintai bahasa daerahnya. Semoga usaha kita dari hal kecil menjadi hal yang lebih besar. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan untuk Uda Lingga. Menurut Uda, bagaimana cara efektif agar generasi muda Minangkabau tetap cinta dan bangga menggunakan bahasa daerahnya? Mungkin udah Lingga lagi ada kendala jaringan, tidak masalah. Kita lanjut aja Uni Atika. Untuk pertanyaan Uni Atika, apa arti menjadi duta bahasa bagi Uni secara pribadi? Oke, pertanyaan yang sederhana tapi sangat memikat di hati sebenarnya Uni Elsa. Apa sih sebenarnya arti duta bahasa bagi saya sendiri secara pribadi? Nah, bagi saya sebenarnya duta bahasa bukan sekadar pencapaian, bukan hanya sekadar samir yang tertengger di pundak pada saat malam puncak ataupun lampu sorot malam puncak dimatikan, tapi duta bahasa di sini bagaimana cara saya berkiprah, membagikan peran saya, dan juga membagikan tanggung jawab saya terhadap bangsa melalui bahasa. Nah, disinilah saya merasa diberi kepercayaan untuk menjadi jembatan. Bagaimana saya bisa menjembatani generasi muda untuk dapat berbahasa yang baik dan juga seperti prioritas ataupun uh, Trigatra Bangun Bahasa, sebuah 3 poin penting yang diterapkan oleh Duta Bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing. Wah, sepertinya Kak Elsa juga hafal. Waduh, keren sekali. Dan itulah 3 hal yang harus kita gaungkan di sini. Dan juga menurut saya menjadi duta bahasa itu bukan hanya sekadar ketika kita ingin eksis di media sosial, tidak. Tapi bagaimana kita bisa berdampak bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Tentunya menjadi duta bahasa ini bukan tugas yang ringan, tapi juga sangat membahagiakan bagi saya pribadi karena di sini saya bisa bertemu dengan teman-teman yang lain dan tentunya juga melalui bahasa saya bisa membantu masyarakat, saya bisa berinteraksi dengan masyarakat luas, bahkan masyarakat yang saya rasa saya tidak akan pernah datang ke sana, tapi ternyata dengan adanya duta bahasa saya menjarah beberapa tempat yang tidak pernah saya bayangkan juga. Dan tentunya membangun gerakan literasi dan yang paling indah membuat orang lain itu merasa dilihat dan juga didengar. Nah, begitu sih Kak Elsa. Terima kasih Unida, perempuan yang sangat tangguh untuk menjaga bahasa daerah, bahasa Indonesia. Begitu banyak pengalaman dan cerita yang telah disampaikan Uni Atika, bagaimana untuk mengembangkan bahasa daerah. Walaupun tadi sempat banyak tantangan yang seperti yang Uni sebutkan tadi. Tapi tidak apa-apa, mungkin tantangan itu adalah pendorong kuat untuk kita tetap maju ke depan. Untuk anak-anak muda, pada para pemirsa yang masih takut untuk melafalkan atau berbicara bahasa daerah di kalangan kota atau bersama teman, tidak masalah. Bahwasannya bahasa daerah itu adalah bahasa ibu yang harus dikembangkan. Jika takut menggunakan bahasa daerah dari hal kecil, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia, begitu kan Uniatika gitu. Mari kita menunggu Udalingga. Kita boleh lanjut pertanyaan Uniatika?
Boleh sekali Uni Elsa. Nah, udah ketemu nih, udah lingganya. Halo, Oke, mohon maaf Uni. Mohon maaf Kak tidak, Elsa, tadi tiba-tiba jaringannya hilang semua. ya, tidak masalah karena di awal saya juga seperti itu. Karena jaringan ini tidak sesuai prediksi. Kita tadi sudah mencoba jaringan, tetapi ternyata ya jaringan berkehendak seperti itu, tidak masalah. Tapi diskusi kita tetap Lancar. terlancar, iya lancar, tetap saya mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Uni dan Uda yang saya sangat yang terkesan bagi saya adalah dialek dan dua bahasa tadi sangat baru saya ketahui. Wah, ternyata ada dialek 5 dialek dan dua dua bahasa begitu Uni dan Uda. Nah, karena udah ada Uda Lingga, jadi kita lanjut pertanyaan kepada Uda, tidak masalah Uda Lingga. Boleh Kak Elsa, silakan. Pertanyaannya tadi, menurut Uda, bagaimana cara efektif generasi muda Minangkabau tetap cinta dan bangga menggunakan bahasa daerahnya? Oh, baik, terima kasih banyak Kak Elsa atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Sebenarnya kalau di Minangkabau itu sendiri, rata-rata itu anak-anak itu menggunakan bahasa ibu mereka, bahasa Minangkabau. Namun seiring berjalannya waktu, kita melihat bahwasanya di Minangkabau sendiri atau di Sumatera Barat itu mereka menggunakan beberapa orang tua itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama seorang anak. Sebenarnya ini baik, tapi dalam sisi yang berbeda, kita melihat kita juga harus melestarikan bahasa daerah. Ketika kita mampu untuk menjadikan bahasa Minangkabau dan bahasa Mentawai atau bahasa daerah sebagai bahasa pertama bagi seorang anak, maka di sana kita bisa melihat bagaimana bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa kedua bagi seorang anak tersebut. Karena percayalah, bahasa Indonesia itu adalah bahasa kita, bahasa nasional dan bahasa negara yang di setiap kita sebagai seorang anak itu punya gambaran dan solusi tersendiri bagaimana menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa pertama, bahasa kesatuan kita. Tapi untuk sekarang, bagaimana kita bisa menjaga bahasa daerah di Minangkabau dan di Mentawai itu dimulai dari lingkungan orang tuanya. Karena saya sendiri itu hadir dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama saya. Jadi tidak bahasa Minangkabau. Jadi saya mendapatkan bahasa Minangkabau itu dari lingkungan dan teman-teman saya di sekolah. Jadi ketika di sekolah saya belajar tuh mendengar dan menyimak bagaimana bahasa Minang itu sebenarnya. Karena sebagai informasi, saya tinggalnya di Tapan, salah satu daerah pelosok di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Bahasanya berbeda dengan bahasa Minang, karena secara lokasinya itu menggabungkan 3 provinsi, yaitu Provinsi Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Barat sendiri. Jadi penggunaan bahasa ibu di daerah saya itu sedikit berbeda dengan bahasa Minang. Sehingga akhirnya ketika saya menjadi mahasiswa di Kota Padang, baru saya belajar sekali bagaimana menggunakan bahasa Minang seutuhnya seperti itu. Jadi ketika sekarang, alhamdulillah saya sudah mahir dalam berbahasa Minang dan berbahasa daerah, karena saya percaya bahasa daerah ini memang harus kita lestarikan sebagai seorang bujang yang berasal dari Minangkabau seperti itu. Kak Wow, Elsa. keren. Keren sekali ya Uda dan Uni pada malam ini. Dan perlu saya tekankan, saya juga Gen Z yang pastinya scroll TikTok dan saya juga sering melihat konten-konten anak Minang yang menggunakan bahasa Minang. Bahkan kadang anak Minang itu dia saking mengembangkannya bahasa daerah, dia kadang untuk melafalkan bahasa Indonesia masih ada logat Minangnya seperti itu. Seperti saya tidak bisa mempraktekkan, tapi saya sering jumpa di Pekanbaru mungkin ada juga beberapa seorang perantau yang dia mencoba melafalkan bahasa Indonesia, akhirnya tetapi ada logat Minang yang ada di dirinya gitu. Jadi tidak masalah dan sangat menarik. Karena saya suka sekali melihat orang yang menggunakan bahasa daerahnya, berarti mengembangkan bahasa daerahnya. Begitu Uni dan Uda, malam ini sangat keren dan sangat memberi ilmu yang baru bagi saya seorang mahasiswa yang berada di Riau. Ada pertanyaan terakhir untuk Uda dan Uni. Boleh dijawab dari Uni dulu. Apa pesan atau ajakan Uni dan Uda untuk teman-teman muda Indonesia agar terus berbahasa dan berkarya sebagai bagian dari kontribusi budaya?
muda Indonesia dan muda Minangkabau dan Riau utamanya. Boleh Uni, Atika? Oke, baik, terima kasih Unesa. Dan apa sih pesan-pesan saya bagi teman-teman muda yang ingin terus berkarya dan juga berbahasa? Sebelum itu, sebenarnya saya sangat bangga sekali sebagai gadis Minang, yang dimana di Minangkabau sendiri itu salah satu penggunaan bahasa daerahnya masih sangat kental. Jadi, alhamdulillahnya kita menggunakan bahasa daerahnya itu masih sangat kental dan sebenarnya tidak terlalu sulit untuk membudayakan bahasa Minang karena rata-rata orang Minang sendiri itu paham dengan bahasa Minang walaupun ada beberapa yang tidak bisa mengucapkannya dengan lancar ataupun dengan baik gitu ataupun bagi yang asli Minang banget nah tidak bisa melafazkan bahasa Indonesia dengan dialeknya ataupun ada dialek Minang yang di bawahnya tapi itu tidak apa-apa itu menandakan ciri khas dari daerah Minangkabau ataupun Sumatera Barat itu sendiri dan juga untuk Riau ada bahasa Melayu juga nih nah dari Kak Elsa mungkin nanti kita akan sedikit belajar-belajar atau mengulik bahasa Melayu ya dari Kak Elsa karena seru sekali bisa lihat bahasa daerah nih bersama teman-teman dari komunitas Riau juga tentunya. Nah, tentunya kepada teman-teman yang menonton Ruang Binar hari ini ataupun komunitas Riau Sastra ataupun teman-teman di luar sana, pesan saya adalah mari terus berkarya dan berbahasa. Tentunya dengan kita dapat berbahasa yang baik, bahasa tadi banyak sekali cara yang harus kita lakukan, keterampilan-keterampilan yang kita lakukan seperti yang tadi udah Lingga jelaskan, keterampilan menulis, keterampilan berbicara, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk dalam keterampilan berbahasa. Nah, dengan memahami berbagai keterampilan tadi, maka disitulah mengukur bagaimana keterampilan berbahasa kita dengan orang lain, dengan halayak ramai, dan juga disitulah muncul karya-karya yang indah, karya-karya sastra yang baik sekali. Jadi jangan sampai takut atau minder untuk mencoba berkarya, karena apapun setiap karya yang teman-teman hasilkan pasti itu akan selalu diapresiasi. Walaupun mungkin teman-teman tidak mengapresiasi, setidaknya orang tua kita ataupun orang-orang terdekat kita dari keluarga kita mengapresiasi itu sendiri. Dan juga jangan pernah takut untuk mencoba belajar dan terus belajar karena proses itu tidak ada akan akhirnya. Karena belajar itu sampai akhir itu tidak akan pernah berhenti begitu. Jadi menurut saya jadikan bahasa itu sebagai alat perjuangan juga karena semuanya adalah fondasinya adalah di bahasa. Bagaimana cara kita berbahasa, disitulah karya-karya yang baik yang muncul, disitulah identitas kita mulai terbentuk, seperti tema kita hari ini, berkarya dan berbahasa. Sebab satu kata tulus itu akan mengubah arah hidup seseorang, dan juga satu karya yang berbahasa itu dapat mengubah wajah bangsa kita. Nah, mungkin itu sih Kak pesan dari saya kepada teman-teman yang menonton Ruang Binar ataupun komunitas Riau Sastra saat ini. Dikembalikan kepada Terima kasih Uni atas pernyataan yang sangat menarik malam ini bahwasannya jangan takut untuk berbahasa daerah dan bahasa Indonesia. Hanya karena rasa ingin gaul jadi melupakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah jangan. Gitu ya Uni. Boleh dilanjut oleh Uda Lingga. Pertanyaannya tadi yang pesan untuk muda Indonesia agar terus berbahasa dan berkarya sebagai bagian dari kontribusi budaya. Begitu, udah. Boleh dijawab, udah. Sebagai seorang pemuda, kita punya jatah untuk gagal. Jadi, ketika kita sudah menanamkan pikiran itu dalam pikiran kita masing-masing, maka di sana kita akan berani untuk selalu berkarya. Jangan takut gagal, karena sejatinya kegagalan adalah hal untuk menuju kesuksesan. Karena ketika kita memilih untuk gagal, maka jadikan itu sebagai pengalaman, dan ketika kita berhasil, maka itu adalah bonusnya. Yang penting itu, selalu berkarya, dan senantiasa memberikan versi terbaik dalam diri kita. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang berkarya dan berbahasa. Bagaimana kita menggunakan setiap karya yang kita sajikan dengan rasa-rasa kebahasaan. Seperti itu, saya kembalikan kepada Kak Elsa. Terima kasih, malam ini sangat menarik sekali dan banyak daging yang saya dapatkan dari Uda dan Uni Duta Bahasa Sumatera Barat. Perlu saya simpulkan bahwasannya untuk generasi muda yang masih takut untuk maju ke depan, yang masih takut untuk melangkah, yang masih takut untuk berbicara bahasa daerah dan bahasa Indonesia di halaman atau lingkungan sendiri, kita lihat dua generasi muda kita Duta Bahasa Sumatera Barat yang sebagai contoh, bahwasanya mereka tidak malu dan tidak takut, tidak merasa
saya dari kampung atau saya dari daerah, jadi saya tidak boleh menggunakan bahasa daerah, tidak. Karena kedua duta yang aktor, tidak duta saja, aktor dan pembawa acara yang keren ini sangat memotivasi kita. Jadi semoga kita tetap menghilangkan rasa-rasa takut. Sebenarnya rasa takut itu hanya pikiran yang mengelola kita. Banyak yang harus kita contoh seperti duta bahasa Sumatera Barat kita pada malam ini. Sangat keren Uni dan Uda kita pada malam ini. Mungkin itu pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan yang singkat dari saya, Saduyanti. Pertanyaan dari kolom komentar mungkin tidak ada, Uni dan Uda. Kita tutup masalah. Oke, mungkin waktu juga sudah pas jam 9. Saya tutup saja. Luar biasa banget obrolan kita malam ini bareng pemenang satu duta bahasa Sumatera Barat, yakni Kak Lingga dan Kak Atikah, Uni dan Uda Sumatera Barat. Dari kisah mereka kita belajar bahwa bahasa bukan cuma alat komunikasi, tapi juga jalan untuk berkarya dan memberi arti. Terima kasih banyak buat Kak Lingga dan Kak Atika yang sudah berbagi cerita dan inspirasi, dan tentunya untuk teman-teman yang sudah setia menyimak Ruang Binar episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyaknya dan maaf jika tadi ada kendala yang tidak terduga, dan ya begitulah nasib kalau kita secara online. Mungkin next kita bisa jumpa, atau saya yang ke Sumatera Barat, atau kita bakal jumpa di Pekanbaru. Kita tidak tahu ya Kak, takdir kan kita jumpa nanti, Kak Atika ya, Uda Lingga, Uni Atika gitu kan. Asik banget, banyak banget yang harus kita obrolkan tentang bahasa Melayu dan bahasa Minangkabau atau Mentawai begitu. Untuk pemirsa yang masih setia menonton, jangan lupa follow Ruang Binar biar tidak ketinggalan episode selanjutnya, karena masih banyak anak muda keren yang siap berbagi cerita dan semangat. Saya Sadianti pamit undur diri, tetap jaga kesehatan berkarya, cintai bahasa, lestari budaya, sampai jumpa di Ruang Binar berikutnya. Kita boleh ketika saya bilang Ruang Binar, Uni dan Uda bisa menjawab yang muda yang berbinar gitu. Kita mulai. Ruang Binar yang muda yang berbinar. Oke, terima kasih Uni dan Uda. Mohon maaf ada kesalahan tadi ya. Kita boleh akhiri. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Elsa. Semoga ada kesempatan untuk bertemu ya Kak. Ya, kita ngobrol tentang bahasa seru banget, karena kalau secara online ternyata takut ada kendala-kendala gitu. Oke. Masih panjang untuk berbicara dengan Kak Elsa. Terima kasih ya Kak Elsa. Ya, terima kasih Uni dan Uda. Kita akhiri ya. Bye-bye pemirsa.